KBC. Wow, Wow. menarik. Tepuk tangan dulu buat kita semua, teman-teman. Thank you buat antusiasnya. Oke, yang pasti Bapak, Ibu, dan teman-teman udah nggak sabar lagi ya mendengar sharing dari Pak Andika sesuai dengan flyer yang udah didapatkan teman-teman ya. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita malam ini. Ya, oke, sebentar saya share dulu. Ya, ini profil ya Pak Andika. Dia adalah seorang entrepreneur pastinya ya, dan oke, sebentar. Ya, dia narasumber adalah sebagai alumni dari Universitas Atmajaya ya, Jakarta. Dia tamatan Bachelor of Science in Bioteknologi. Kemudian dia sudah malah melintang ya usaha yang akan yang sudah digelutin. Dia ada usaha dari pendidikan private, kuliner sehat, peternak, dan macam lainnya ya. Nah, dan sekarang ini dia lebih kepada membuka bimbel ya, bimbel mulai dari 2002 sampai dari 2002 sampai 2022 ya, sebagai pemilik bimbel Eklo ya gitu. Nah, dan Pak Andika ini juga sudah alumni KMSS yang pertama. Wah, udah lama juga nih ya. Kemudian juga alumni GLIM, alumni juga Litublas, alumni Camp KF juga, alumni kelas Fire, dan Sitting Up dari Pak Paulus Bambang ya, Sitting Up kedua ya. Wah, semua udah diborong ya Pak Andika. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti saya undang, dan mari kita sambut dengan tepuk tangan Pak Andika. Silakan Pak Andika. Saya ulang ya, saya dari 2002 lulus SMA di Kanisius, saya langsung buat bimbel. Saya kuliah itu 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena 3,5 tahun saya selesai kuliah, lalu skripsi saya nggak pernah kerjain, Pak. Jadi saya nggak merasa kuliah saya penting gitu, saya nggak pernah pakai juga. Jadi saya fokus dari lulus SMA, saya terus ngajar gitu, buka bimbel. Lalu sepanjang ngajar, ada masanya saya bosen Pak, jadi saya berusaha untuk belajar ilmu baru. Saya pernah jadi chef, makanya saya punya beberapa restoran dulu. Lalu saya belajar peternakan, saya ternak kambing, lele, domba, belut. Nanam sengon juga pernah Pak. Jadi sampai saat ini masih ada itu. Jadi belajar banyak ilmu baru lah, seperti itu. Lalu untuk KBC saya kayaknya udah lengkap ya Pak. Terakhir saya dicemplungin di sistem up yang kedua, lagi proses bareng sama Pak Rudi itu saat ini. Jadi saya SSK 1, yang Sukses Jati Katolik 1, lalu GLIM, LTB, KF, dan FIRE. Suara saya jelas ya? Pak Daniel? Jelas Pak Andika, mantap. Kasih tahu ya kalau nggak jelas, saya takut hilang lagi. Oke, lanjut. Oke. Saat ini saya menjalankan sekitar 6 bimbel, Pak. Saya mimpin 6 bimbel. Saya selalu di pusat, ada cabang. Kita ada di Panglima Polim, ada di sebelah Ursula di kantor pos pusat, lapangan Banteng. Lalu di sebelah Santa Maria di Batu Tulis, Jembatan 5. Minggu depan hari Senin saya buka di Rasuna Office Park di Kuningan, belakang pas festival. Oke. Lalu major saya ngajar spesialis di mat fisika kimia untuk level tinggi, SD, SMP, SMA. Jadi murid-murid saya biasanya kalau mulai sama saya yang kasus-kasus khusus, misalkan dia mau ke MIT, Harvard, NUS, NTU, UI kedokteran, dan lain-lain gitu Pak. Oke, jadi saya selalu meeting sama karyawan saya, itu selalu saya ngomong apa akar masalah dan apa solusi. Jadi saya paling males
Kalau sama karyawan tuh pakai drama. Jadi saya selalu tanya masalahnya apa, terus fokus solusinya apa gitu. Oke. Jadi ini disclaimer dulu ya, ini hanya pendapat saya pribadi, point of view saya. Boleh setuju, boleh enggak, hanya sharing. Oke. Oke. Nah, saya mau saat saya diminta sama Pak Yono untuk mental health ya, saya juga bingung mau ngomong apa. Saya bukan psikolog kan, mestinya Bu Yuli nih. Cuman Bu Yuli pada nunjuk saya, udahlah saya bagi dari point of view saya ya. Jadi saat ini bisnis saya tuh bersinggungan sama 3 hal. Pertama, generasi milenial seumur saya yang punya anak SD sampai SMA. Lalu generasi Z itu pegawai-pegawai saya, asisten-asisten saya. Lalu generasi Alpha ini yang murid-murid saya gitu. Jadi saya fokus bahas 3 generasi ini aja. Nah ini saya lihat di Google ada sensus, bisa dilihat sendiri, dipelajari aja, maksudnya berapa persennya. Oke, lalu, nah ini keterangan lebih lengkapnya. Jadi baby boomers itu 46 sampai 64, X itu 65 sampai 76, ada Y dan lain-lain. Oke. Nah sekarang kita ngomong generasi milenial ya. Generasi milenial ini ya yang tahun 9 kurang lebih 90-an, mungkin 80-an sampai hampir 2000 ya. Jadi yang kurang lebih punya anak dari SD sampai SMA gitu. Nah, ini saya mau sharing tentang video ya. Jadi saya lebih suka kalau dalam meeting sama karyawan itu kita ngomongnya pakai video gitu. Kalau kita ngomong panjang lebar pakai slide atau cuman bicara doang nggak bakal didengar. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Oke, saya mulai ya. Oke. Ada yang perlu merasa diulang nggak videonya? Jelas nggak? Oke, jelas. Ya, jadi saya pakai ini nih untuk meeting beberapa hari yang lalu ya. Jadi anak itu melambangkan kayak angkatan saya ya, milenial, kita dididik dengan keras ya. Kenapa? Karena yang didik kita angkatan sebelum kita, generasi sebelum kita. Jadi mereka paksa kita bisa nggak bisa harus bisa ya. Nah, sedangkan ibu tadi itu melambangkan generasi milenial sebenarnya. Generasi milenial itu sekarang kalau dari pengalaman saya, kan saya guru les ya, jadi banyak banget generasi milenial itu kan istilahnya sebelum milenial itu kan susah ya hidupnya ya. Lalu milenial ini kan kita bekerja keras makanya kita dapat hasil ya. Tapi kesalahan terbesar adalah kita didik anak kita jadi nggak bisa hidup susah. Itu pengalaman saya setiap hari di bimbel. Jadi anaknya takut, orang tuanya takut anaknya susah lah, stres lah, takut bisa gila lah kalau belajar dengan keras, segala macam. Padahal saya 20 tahun mengajar, nggak pernah lihat atau nggak pernah dengar ada anak gila gara-gara belajar. Anak stres gara-gara nggak pernah belajar, banyak. Tapi anak gila gara-gara belajar nggak pernah. Jadi kenapa seorang anak itu stres? Ya karena dia nggak pernah dibiasakan belajar. Gitu. Jadi orang tua seperti tadi itu umum lah zaman sekarang gitu. Oke, lanjut. Oke,
Lalu syarat sukses ya. Kalau menurut saya syarat sukses tuh ada syarat minimal, ada syarat yang utama. Ini kita ngomong untuk semua umur sebenarnya ya. Pertama itu akademik. Jadi saya kalau point of view saya gini ya. Pintar tuh wajib. Gak usah bangga. Pintar tuh wajib. Jadi itu syarat dasar untuk sukses. Kita masih ada otak, kita harus punya kepintaran, kemampuan dan lain-lain. Berikutnya adalah grit. Nah, grit ini yang paling penting sebenarnya. Nah, kalau dari sudut pandang saya untuk kenapa banyak orang stres ya, misalkan anak-anak stres atau misalkan generasi Z yang sekarang baru lulus, fresh graduate atau baru kerja 2, 3, 4, 5 tahun, itu stres, karena mereka grit ini yang nggak ada. Jadi grit ini bisa dilihat sendiri ya, ada groundness, integrity, tenacity, intinya kerja keras lah garis besarnya. Nah, kalau point of view saya ya, saya selalu bilang gini ke semua orang tua yang curhat ke saya. Kapan pertama kali manusia itu belajar untuk berjuang? Saya selalu bilang, manusia pertama kali berjuang itu saat dia baru lahir, bayi. Saat setelah tali pusar dia dipotong, oke, setelah dilahirkan, dia akan dibawa ke ibunya untuk inisiasi menyusui dini. Nah, saat pertama kali dia menyusui, itu nggak boleh ibu ngasih puting susu ibunya ke anaknya. Harus anak yang mencari sendiri. Tapi kebanyakan orang, nanti atau mertuanya lah, atau dia sendiri, aduh kasihan tuh anak lapar, segala macem. Jadi langsung dimanja dari awal. Nah, itu saya selalu ngomong seperti itu. Jadi kapan sebenarnya anak belajar stres? Pertama kali setelah dia lahir. Saya selalu ngomong seperti itu. Jadi dari kecil dia harus belajar disiplin, bukan berarti nggak disayang ya. Jadi kita harus latih dia dari kecil, kerja keras. Contohnya misalkan anak kecil tantrum, nggak boleh dikasih apa yang dia mau karena dia akan belajar. Kalau dia mau minta sesuatu dia tinggal teriak-teriak seperti itu. Nah, ini yang banyak orang nggak sadar, itu akan tertanam sampai gede sehingga mentalnya akan terganggu nanti. Misalkan saat dia udah gede, dia mikir apapun yang dia mau dia harus dapat, tapi bukan dengan kerja keras. Mungkin dengan dia ngambek ke orang tuanya, atau bisa juga dia jadi stres sendiri karena nggak bisa minta sama siapapun, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini mengenal generasi Z. Jadi generasi Z itu lebih visual, lebih sering nonton, jelas. Tidak tertarik jadi PNS, banyak. Betul, itu betul. Berpikiran terbuka, lebih cepat terjun, lebih fasih teknologi. Ini umum ya. Oke. Nah, ini berikutnya video. Ini saya tujukan bagi mereka yang kerja ya. Jadi yang mungkin baru lulus atau mungkin di bawah 30 lah ya. Mungkin belum berumah tangga. Ini video saya sharing ke pegawai saya. Oke. Stop nih Pak. Berhenti ya Pak Dika?
Ini videonya mesti lanjut ya, Pantika ya? Halo, halo. Jelas Pak Daniel? Iya, iya. Oke. Saya juga bingung nih. Videonya mesti lanjut. Oke, saya ulang lagi ya. Iya, iya, boleh, boleh. Oke. Jadi saya tujukan video ini itu untuk generasi Z, pegawai-pegawai saya gitu. Jadi saya selalu mau mereka itu sukses gitu ya. Jadi gimana caranya supaya mereka itu merubah mindset, supaya mental mereka jadi lebih baik gitu. Kenapa mereka supaya mental mereka tuh nggak cuman oke, dari dulu susah, sekarang susah terus gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin untuk orang bisa sukses gitu. Tapi mindsetnya harus dirubah dulu. Jadi apa yang dia lakukan itu harus mengandung value. Value ini nggak harus duit ya, nggak harus duit. Jadi bisa hanya aja contoh simpel ya. Kemarin itu siang saya itu ditawarin jadi mystery shopper untuk restoran Tawan di Food Centrum Sunter. Jadi ada teman saya punya perusahaan namanya Morrigan, dia butuh mystery shopper untuk mengaudit si Tawan. Intinya kasih review gitu. Nah, saya cuma dibayar 75.000 plus makan gratis. Nah, kenapa saya mau? Bukan karena uang. Karena saya pengen tahu sistem audit dari eksternal itu seperti apa gitu. Jadi saya bilang, kamu melakukan apapun, jangan nggak semuanya tentang uang, tapi bisa juga tentang value. Bisa juga dia ikut seminar gratis, misalkan belajar bahasa Inggris gratis, segala macam. Jadi intinya jangan lakuin hal yang nggak guna. Selalu ada gunanya dalam hidup. Saya selalu ngomong kayak gitu ke pegawai saya. Oke, lanjut. Nah, ini materi agak unik nih. Sebenarnya saya nggak mau bicara banyak. Jadi gini, saya itu selalu punya target tiap tahunnya, itu bukan tiap tahun sih, tiap berapa bulan gitu ya. Oke. Pak Daniel, jelas suara saya? Jelas, jelas. Jelas. Jadi saya selalu punya target belajar sesuatu hal. Jadi saya ikut banyak grup, Pak. Jadi saya belajar video marketing, online marketing, banyak hal deh. Nah, ini salah satu yang saya pelajarin yang paling unik nih. Bebas dari jeratan kartu kredit. Walaupun saya sendiri nggak punya kartu kredit. Jadi intinya, saya pernah sharing ini ke Bu Yuli. Jadi banyak pegawai, banyak teman, banyak saudara itu terlilit utang, terutama kartu kredit. Nah, jadi ngomongnya gimana ya? Jadi ada banyak solusi sebenarnya. Nah, kenapa kita nggak kepikiran? Karena kita nggak tahu infonya aja. Jadi saya banyak nolong orang yang terlilit untuk hutang ini. Kenapa? Karena kalau orang dia sampai terlilit kartu kredit, macet, gali lubang, tutup lubang, mentalnya jadi nggak baik, pasti. Dia akan terlilit segala macam, nggak akan bisa lepas. Nah, sebenarnya ada cara lepasnya, cuman kita harus mau belajar banyak gitu. Jadi maksud saya gini, saya selalu bilang ke pegawai saya, hidup tuh sulit betul, tapi kadang sebenarnya ada solusinya kalau kita mau cari gitu. Nah, khusus untuk yang ini karena ini grup KBC, saya nggak akan bahas dalam, cuman saya cuma mau ngomong kalau bagi yang terlilit, saya bisa kasih solusi banyak.
saya bisa sharing banyak, terutama dari ilmu yang saya pelajari di situ. Kayak gitu. Jadi saya cuma ngasih tahu, kadang kalau kita lagi tertekan, mental kita lagi down, mungkin kita utang banyak atau mesti bayar gimana segala macam, solusi logisnya itu belajar banyak ilmu untuk mengatasi masalah kita. Oke, lanjut. Oke, berikutnya generasi alfa. Ini anak-anak sekolah lah ya, kurang lebih. Mereka yang lahir setelah tahun 2010. Nah, ini contohnya anak saya juga nih. Anak saya 2, yang satu umur 6 tahun, satu lagi umur 11 tahun. Jadi, ada 2,5 juta gen alfa yang lahir per minggu, lahir loh ya. Dan dia akan ada 2 miliar orang. Oke? Mereka tuh paling terdidik, akrab dengan teknologi, paling sejahtera karena zaman sekarang. Oke? Tapi mereka itu punya cara belajar dan cara untuk dikasih tahu tuh beda sama generasi kita. Kadang banyak banget orang tua curhat ke saya, dia nggak bisa kasih tahu anaknya, nggak bisa kasih tahu anaknya untuk belajar segala macam karena mereka punya cara tersendiri. Nah, ini salah satu contoh nih ya. Ini baru video baru saya kasih ke anak saya yang cewek, yang kecil, karena dia susah bangun kalau pagi. Gitu. Oke, kita lihat ya. Jadi saya selalu kasih video ini, baru dia malu, dia sekarang jadi rajin bangun pagi karena nggak mau disama-samain. Oke. Ada yang merasa perlu diulang videonya? Oke, lanjut Pak Andika. Ya. Jadi saya cukup kasih video gini dia langsung ngerti. Bayangin kalau anak saya omelin lah, saya setrap lah atau apapun, nggak efek. Saya cukup suruh dia nonton ini, selesai. Kalau dia kumat lagi mungkin nggak? Pasti. Namanya parenting, anak pasti kumat. Namanya manusia, ya nggak? Tinggal kasih nonton lagi. Atau cari video lain yang mirip. Jadi zaman sekarang tuh begitu. Jangan banyak ngomong, jangan banyak diomelin. By visual aja. Itu jauh lebih efektif bagi mereka. Itu pengalaman saya. Ngadepin banyak ribuan anak. Oke. Nah, ini saya cuma bahas sebentar ya. Ini salah satu hukum saya. Jadi hukum saintis ini saya tulis dalam waktu 10 menit hasil inspirasi saya selama 20 tahun ngajar bagi ini rahasia sukses bagi mereka di sekolah-sekolah unggulan bagi anak sekolah. Jadi 1 sampai 15 nanti bisa saya sharing bagi ada yang mau. Ini hanya sekilas saja. Kalau bisa lakuin ini semua, sukses. Dan semua guru saya wajib lakuin ini semua. Jadi ini syaratnya. Oke. Oke. Terima kasih. Nah, ini brand saya ada 3, Iklo, Evaklo, Calistung. Iklo itu SD, SMP, SMA, level tinggi. Evaklo itu SD, SMP, dan Calistung untuk dari balita sampai TK. Oke, kembali ke Pak Daniel. Thank you, Pak Andika buat sharingnya ya. Thank you. Bapak Ibu dan teman-teman boleh kasih tepuk tangan dong buat Pak Andika yang udah sharing tentang mental health ya, dari generasi milenial, generasi Z, dan terakhir generasi alpha ya, Pak Andika. Alpha ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu udah ini ya penasaran dan pengen tanya nih dari Pak Andika sendiri mengenai mental health. Mungkin saya persilakan ya Bapak Ibu dan teman-teman
boleh bertanya langsung nih ke narasumber kita, ke Pak Andika, mengenai mental health ya, mulai dari generasi milenial, generasi Z ya, dan generasi Alpha. Ya, boleh nih Pak Andika. Berarti ya sih mau tanya dulu nih Pak Andika. Berarti kalau saya ini generasi milenial nih Pak Andika. Jadi caranya untuk mengajari anak-anak yang generasi Alpha ya tadi ya, sorry ya Pak Andika ya. Ya. Berarti kalau kita melakukan metode yang seperti tadi ya, yang kalau di generasi yang 80-90, kamu harus bisa berusaha, kamu harus bisa mandiri ya, gitu kan, sampai bisa. Nah, kalau kita terapkan ke anak-anak generasi Alpha, gimana tuh Pak Andika ininya, pengaruhnya? Jadi ini ada dua hal, Pak. Pertama, Ya. cara saya bahas yang nggak enaknya dulu ya, cara ngomelin Ya. anak. Jadi ini yang saya pelajarin ya. Anak-anak itu kalau saya nggak salah ya, Tuhan tuh ngasihnya gini, bikin anaknya gini. Jadi makin kita ngomel, kuping mereka akan nutup. Oke? Makin mereka nutup kuping, kita makin kesel. Kita makin kesel, omelan makin panjang, nada makin tinggi. Nada makin tinggi, omelan makin panjang, kuping makin nutup. Nggak kelar-kelar kan? Iya. Nah, itulah kenapa sedangkan teori psikologi yang saya tahu, cara bilangin ke anak-anak, itu saat suasana hati mereka tenang. Senang, lagi happy. Masalahnya, kita kan lagi marah, Pak. Gimana kita bisa ngasih tahu orang saat kita lagi marah? Itulah kenapa saya selalu bilang, parenting itu ilmu paling sulit di dunia. Lebih sulit dari mat, fisika, kimia. Karena melibatkan emosi. Gitu. Jadi, caranya gimana? Yaitu dengan visual, dengan video, dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, penerapan disiplin, Pak. Disiplin itu diterapkan dari kecil. Dari kecil. Pertama, hilangkan kasihan dulu ke anak. Kasihan yang membunuh ya maksud saya. Bukan berarti anak nggak boleh dipeluk, disayang, enggak. Itu boleh banget, sangat boleh. Tapi kasihan yang membunuh tuh gini, nggak mau anak susah, apa-apa dibantu, apa-apa dikasih. Itu yang membunuh anak, dalam tanda kutip ya. Itu merusak anak. Dan makin gede, makin sulit. Jadi, saya selalu bilang, saya setuju banget sama Ibu Yuli selalu ngomong, apapun masalah anak, yang salah orang tua, titik. Jadi sebelum nih ya, kalau saya ketemu, hampir tiap hari lah, orang tua curhat datang ke saya, mau konglomerat kayak, mau orang biasa kayak, segala macam, udah sampai bosan deh. Apapun masalah anak, orang tuanya dulu yang harus dibenerin, bukan anaknya. Kalau orang tuanya benar, anaknya pasti benar. Tapi kadang zaman sekarang, orang tua benar, belum tentu anak juga benar. Kenapa? Karena racunnya ada di mertua, di om, di tante, dan lain-lain. Gitu. Itu aja tips dari saya. Dan kalau benerin anak harus berdua ya, suami istri. Nggak bisa suami doang atau istri doang. Jadi itu juga salah satu yang sulit. Kadang istrinya benar, suaminya males, atau sebaliknya, kayak gitu. Oke, thank you Mbak Andika. Ya, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman boleh kalau ada mau bertanya, silakan raise hand ya, dan aktifkan mic-nya. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu dan teman-teman, izinkan saya kasih pengumuman mengenai KBC ya. Sebentar, saya share sebentar, Bapak Ibu. Ya, udah kelihatan ya? Kelihatan? Ya, KBC ya akan mengadakan ya sukses sejati 2.0 blended learning, digital learning ya setiap Saturday together. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir ikutan Biskom dan bertahu tentang KBC, nah ini adalah salah satu program dari KBC, yaitu program sukses sejati 2.0 blended learning dengan kombinasi pembelajaran digital secara hybrid ya, bersama yang pasti pembicara yang
luar biasa ya dengan narasumber praktisi bisnis atau dunia kerja. Nah, teman-teman nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa saya akan share linknya bagi yang mau ikutan camp sukses sejati blended learning. Sebentar ya, saya kasih linknya. Oke. Nah, itu akan diadakan tanggal 29 Oktober sampai 3 Desember ya, tahun 2022. Gitu. Nanti untuk harga rekomendasi sebagai member 1 juta dan untuk non member 1,3. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan kirimkan lagi flyer-nya ke Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, supaya Bapak Ibu bisa ikutan di Sukses Sejati 2.0 Blended Learning. Itu yang pertama. Untuk info berikutnya sebentar. Ya, untuk info berikutnya, Bapak Ibu dan teman-teman udah tahu belum kalau ya, aku boleh tahu Bapak Ibu dan teman udah jadi member KBC belum ya? Ada udah tahu menjadi member KBC? Oke, bagi yang belum tahu, saya akan izinkan saya menjelaskan sedikit tentang benefit sebagai member KBC. Dan saya share dulu linknya ya. Oke, ini linknya ada di chat. Nah, Bapak Ibu untuk menjadi member KBC, syaratnya Bapak Ibu sudah mengikuti salah satu program KBC, yaitu Sukses Sejati, Kingdom Financial, atau DTS, Dare to Success. Nah, jika Bapak Ibu dan teman-teman sudah memenuhi syarat tersebut, maka Bapak Ibu bisa klik yang saya tadi share melalui chat. Ya, ini adalah iuran gotong royong, dan dari situ sudah tertera di kolom chat. Gitu. Ini adalah sebagai bentuk dukungan Bapak Ibu dan teman-teman dalam kegerakan KBC. Nah, iuran ini bisa dipilih ya, bisa per bulan atau juga per tahun. Nah, dan nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan nomor member melalui WA. Nah, dengan menjadi member KBC, sebentar ya. Oke, dengan menjadi member KBC, Bapak Ibu bisa mendapatkan benefit ya. Bapak Ibu bisa akan mendapatkan diskon 25% untuk setiap program KBC. Dan kemudian jika ada keluarga, saudara, atau teman yang ingin join di program KBC, nah mereka juga bisa mendapatkan diskon 15% dengan info rekomendasi dari Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, kalau Bapak Ibu aktif sebagai member ya. Dan benefit yang berikutnya juga Bapak Ibu dan teman-teman bisa mendapatkan 10%, diskon 10% untuk pembelian buku-buku karya dari Pak Paulus Bambang, ya, kemudian juga merchandise KBC, dan akan banyak menyusul lagi ya benefit lainnya. Nah, itu info yang mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh langsung klik link mengenai untuk iuran gotong royong dari KBC. Bapak Ibu nanti bisa menjadi membernya KBC. Oke, itu saja info mengenai KBC. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ke Bapak Andika, mumpung narasumber kita ada di sini nih mengenai mental health. Oke, tadi sepintas saya baca. Bro, mau tanya nih bro.
Ya, boleh. Bro Andika, Ya, bro mau tanya bro, kan dari pengalaman bro murid-murid yang istilahnya level tinggi lah ya, mau masuk MIT dan sekolah-sekolah di Harvard gitu ya. Maksudnya apa ya yang maksudnya metode yang bro jalankan atau cara-cara yang bro jalankan yang berbeda sama bimbel-bimbel lain pada umumnya sehingga maksudnya benar-benar istilahnya boleh dibilang Bro Andika ini kan bimbelnya boleh dibilang one of the best ya di Indonesia ya. Jadi maksudnya justru murid yang antri kan. Jadi bukan malah cari murid, jadi murid yang malah antri gitu sampai full apa istilah full book gitu loh. Apa Bro kira-kira yang Bro jalanin yang berbeda sama bimbel-bimbel lain Bro, sehingga sukses rate-nya maksudnya banyak lah murid-murid yang berhasil gitu Bro. Terima kasih Bro. saya juga bingung ya. Saya ini terkenal kejam loh. Jadi di antara guru-guru les ini saya guru paling kejam, diktator, otoriter, nggak cuma suka bikin murid nangis, guru juga yang kerja sama saya juga awal-awal pasti nangis. Jadi saya punya kebiasaan tuh push orang ke limit maksimal. Jadi tapi justru itu yang bikin orang cari saya gitu. Jadi kalau cari guru baik-baik nggak mungkin saya. Gitu. Nah, yang terkenal dari saya ya hukum saya itu 15 hukum saintis. Jadi ini sih sebenarnya simpel ya. Hukum saya itu kalau saya share ke orang nggak pernah ada yang protes. Karena ya emang itulah hidup gitu. Jadi intinya hidup itu kerja keras, bekerja yang smart bukan hard ya. Kita harus do the best, jangan banyak ngeluh, gitu loh. Jadi satu berusaha, dua berdoa, jangan berdoa mulu tanpa berusaha, seperti itu. Terus harus, ya intinya sebenarnya hal-hal yang umum gitu. Cuman kalau di saya terapin benar-benar terapin gitu. Jadi kayak contoh, konsisten juga. Saya 20 tahun ngajar, saya nggak pernah bolos satu hari pun, gitu. Jadi saya selalu bilang ke murid-murid saya, kamu sakit gak ada yang peduli, sekolah itu tetap jalan, ulangan tetap jalan. Itu pun berlaku untuk pegawai saya. Saya bilang, kamu punya tanggung jawab jadi guru, gitu. Jadi kamu apa yang terjadi, apapun yang terjadi pada guru les, sekolah tetap ulangan jalan, gitu. Jadi yang penting mindset sih sebenarnya. Mindsetnya harus sama ya, satu rumah. Itu yang sulit sebenarnya. Tapi kalau satu rumah klop, enak. Nah, banyakan tuh saya terima murid kalau yang big boss itu mereka takut hartanya hilang di anaknya. Karena anaknya nggak pernah belajar untuk meraih. Jadi orang yang nggak pernah meraih, dia nggak akan belajar menghargai kan, untuk mendapatkan kan gitu. Jadi dia seenak aja gitu. Jadi mereka takut tuh semua. Kayak gitu. Oke, thank you bro. Ya, menjawab ya Bro Yono. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman ada mau kita persilakan lagi ya, ada yang mau bertanya. Ya, teman-teman yang mau tanya silakan nih, Bro Andika. Ini Pak ada ini iya. Pak Rudi Setiawan ya. Ini iya. Istrinya ya. Ya, silakan. Bukan, itu guru juga. Oh ya. lagi satu grup sama saya di GLIM. Saya suruh dia ikut karena besok dia mau visit. Ini guru les juga itu, Bu Handra. Kebetulan. Nggak bisa rename, jadi nggak keburu, sorry. Silakan Handra. Oke, thank you. Malam Pak Andika mau nanya, untuk anak-anak yang dari keluarga kaya ya, anak-anak bos itu biasa pengalaman saya agak susah diajari ya, soalnya sikap mereka agak bossy gitu ya, disuruh ini dia agak mau, suka-suka lah, kebanyakan mereka I don't care lah,
kayaknya banyak yang nggak peduli lah, ini nggak peduli, itu nggak peduli. Saya mereka agak tidak mau tahu ya, agak susah ya. Biasa dari Bro Andika gimana ya handle-nya? Kesan pertama selalu paling penting. Jadi kita ngomong yang gini, murid saya nggak semuanya big boss ya, itu dulu. Jadi nggak semuanya. Kita kasih beasiswa juga banyak. Jadi saya bukan spesialis hanya yang kaya, enggak. Tapi kita ngomong yang sesuai yang ibu tanya ya. Kesan pertama tuh penting. Kesan pertama tuh penting banget. Jadi nggak sembarang guru saya bisa handle langsung yang big boss gitulah istilahnya. Karena mereka bosi betul. Ya mereka jelas lah. Mungkin mereka nggak merasa bosi, tapi ya karena bayangin di rumah pembantu 11 gitu kan, sopir 7, segala macem, apa yang dia mau dia bisa dapat. Ya mereka begitu karena keadaan ya sebenarnya. Itu dulu yang kita pahami ya. Dan sekali lagi itu bukan salah mereka loh, itu salah orang tuanya. Itu dulu nih yang kita harus pahami. Jadi mereka tuh sebenarnya korban. Oke. Nah, cara handle-nya adalah kita dari kesan awal harus bagus dulu. Kita harus bisa handle mereka. Kalau enggak, adu mentalnya kalah. Jadi pertama ya, kita harus super genius bagi mereka. Jadi pride mereka harus kalah dulu. Itu dulu. Kalau saya, karena saya udah 20 tahun, jadi nggak pernah ada murid yang merasa lebih pintar dari saya. Dan kalau tips dan trik saya kalau mau jadi guru sukses, apalagi di bidang yang itu, di komunitas yang itu, kita harus banyak mau belajar banyak dunia mereka. Jadi dulu awal-awal ya, saat saya masuk ke pasar pejabat, konglomerat, ngajar anaknya cucunya Jarum, segala macam, itu kita harus tahu dunia mereka tuh seperti apa. Mereka makan di mana, kita cobain, kehidupan mereka kayak gimana. Nah itu kita harus masuk ke kehidupan mereka. Jadi jangan kesan awalnya tuh kayak mereka menghina, oh ini guru biasa gitu ya. Ya udah yang penting ini cuma ngajar. Jadi mereka respect ke kita gitu. Itu trik saya. Jadi mereka kadang curhatnya tuh bukan cuma masalah apa ya, bukan cuma masalah pelajaran, enggak. Kita sebagai guru tuh kita harus lebih main bukan di akademis ya. Akademis itu minimal. Tapi yang lain, contoh gaya hidup, hobi yang terbaru, apa tren terbaru. Misalkan mereka mau masak ini kita ngerti. Jadi kita harus banyak belajar, terutama psikologi. Jadi banyak banget tuh saya ngajar anak pejabat-pejabat gitu ya. Ngobrolnya bukan tentang anaknya, tentang suaminya lah, tentang mertuanya lah, lebih banyak tentang psikologi. Bahkan sekarang saya bisa bilang 70% guru les ya, saya ngomong guru les, itu harus nguasain 70%-nya itu psikologi. Makanya saya belajar sama Bu Yuli dan lain-lain gitu ya. Karena itu yang penting. Jadi seni mengerti orang, ngelihat orang. Terus saya juga belajar, contoh saya belajar grafologi dari Bu Yuli. Saya bisa analisa tulisan orang, dari situ saya bisa tahu karakter dia. Jadi kita jadi guru les itu bukan cuma karena oke, kita bisa selesaiin matematika, udah itu jadi guru les, nggak begitu. Karena gini, kalau zaman sekarang ya, cuma bisa nyelesain soal, itu apps di internet banyak. Dari Rusia itu cuma bayar berapa dolar doang, semua soal mat selesai. Anak-anak tahu itu semua. Jadi apa yang membedakan kita dari itu apps itu ya, kita itu ada unsur human-nya, psikolognya, cara handle orangnya, main pengalamannya. Nah, itu yang penting. Nah, itu benar-benar jam terbang, terus benar-benar kita harus mau belajar semua ilmu. Benar-benar semua ilmu. Ilmu parenting apalagi, ilmu kuliner, kalau misalkan dia anaknya suka kuliner dan lain-lain. Nah, semoga membantu. Oke, thank you Pak Andika. Wow, artinya kita harus ini ya, Bro Andika, kita harus bisa masuk ke dunia mereka ya. Ya, betul. Supaya ngomong nyambung, mereka ada respect. Ya. Oke, ini ada, oke, silakan Cisindi. Halo semua. Andika, apa kabar? Oh, baik Bu, baik. Aku tuh tadi ya barusan ditelepon nih sama temanku. Barusan aja cerita. Sin,
kamu tahu nggak ya, anakku ini kalau nulis itu kecil-kecil, lambat banget gitu. Padahal dia juara matematika, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya tulisannya ini tuh adalah misalnya dia lagi disuruh ngarang lah, atau lagi disuruh kan kalau pelajaran sekolah kan bukan hanya matematika, fisik, chemistry aja kan, ada macam-macam kan, mungkin ada apa ya, aku nggak tahu pelajaran anak-anak sekarang yang banyak nulisnya apa, Andika? Banyak sih, biologi pun banyak. Nah, ya maksudnya kalau biologi kan harus yang menjelaskannya. Nah, itu dia nulisnya lama. Nah, sekarang kan posisi di Sek 4. Nanti kan mau ada GCSE. Nah, itu kenapa ya? Atau harus kemana ya? Tahu nggak ya, Pak? Saya masih ketemu sih lihat anaknya. Tapi dari pengalaman saya nih ya, pertama, dia mengalami namanya kebingungan bahasa. Jadi ini anak zaman sekarang nih ya, generasi alfa. Mereka itu bukan orang dari kampung, tapi orang dari hutan. Apa itu orang dari hutan? Mereka tuh bisa ngomong lebih bule dari bule, tapi disuruh baca, disuruh nulis nggak bisa. 99% murid saya, mau dia dari JIS ke, BIS ke, apa ke, Kinderfield lah, Springfield lah, apalah segala macam, Raffles, itu grammarnya hancur kalau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia apalagi nggak usah diomong. Termasuk yang sekolah nasional. Jadi anak-anak zaman sekarang itu kesalahan terbesar ya dari orang tua adalah berusaha memasukkan banyak bahasa ke dalam anaknya. Karena termakan hoax yang bilang kalau, sebenarnya bukan hoax ya, statement yang bilang kalau anak itu bisa menyerap semuanya. Semua bahasa bisa. Saya nggak membantah anak itu bisa menyerap semuanya. Enggak, betul, anak itu bisa menyerap. Masalahnya satu, mereka bisa nyalurinnya nggak? Jadi bisa diserap, bisa disalurin nggak? Itu. Jadi kalau dia nulis lama, itu dia kalau dari secara umum ya, dari pengalaman saya, dia mengalami kebingungan bahasa. Jadi dia nggak bisa menyampaikan apa yang ada di otak dia. Mungkin Bu Yuli yang bisa jelasin. Saya biasanya kalau kayak gitu, saya tebak itu dulu. Kalau kebingungan, benar-benar kebingungan bahasa, berarti itu saya oper ke Bu Yuli biasanya. Itu berarti pasiennya Bu Yuli, karena mesti kerjasama saya dan Bu Yuli. Jadi Bu Yuli dari sisi psikologinya, saya dari sisi guru lesnya. Dan yang penting adalah orang tuanya mesti sadar, kalau dia mengalami kebingungan bahasa, stop semua bahasa yang nggak penting, hanya pakai bahasa ibu. Apa? Bahasa Indonesia. Kalau dia mau bahasa Inggris, itu akan jadi masalah. Kenapa? Karena sistem pendidikan Indonesia hanya mengenal dua, WNI dan WNA. WNI itu sekolah Indonesia, WNA itu sekolah asing, internasional. Jadi nggak bisa tuh WNI di sekolah inter. Makanya kan sekolah internasional udah banyak dihapus kan, jadi interkultural lah, inter apalah gitu. Karena itu sebenarnya undang-undangnya nggak ada di kita. Jadi komitnya di situ dulu. Jadi otaknya nggak masalah. Saya nggak bilang nggak ada anak bodoh. Jadi masalahnya di bahasa. Bahasa itu salah orang tuanya. Mungkin mamanya ngomong Inggris, di sekolah mbaknya mungkin ngomong bahasa Indonesia, nanti mungkin neneknya mbak ngomong Mandarin, dan lain-lain. Hanya sedikit anak yang bisa banyak bahasa. Termasuk adik kakak ya. Saya ada satu murid dari Springfield, baru semalam datang. Kokonya bisa, adiknya nggak bisa. Jadi kokonya bisa 3 bahasa, lancar, nggak ada masalah. Adiknya nggak bisa. Sama-sama pintar mat, sama-sama juara mat. Adiknya nggak bisa. Sehingga adiknya umur 2,5 tahun baru bisa ngomong. Nah, untungnya adalah orang tuanya bisa nyadari itu, akhirnya di stop semua, hanya 1 bahasa. Nah, sekarang udah oke. Jadi kompleks. Dan yang penting itu yang susah merubah bapak emaknya itu yang susah. Jadi kalau dia fokus Indonesia, berarti stop semua YouTube, semua Netflix, semua ngomong bahasa Indonesia yang sosok bule, dan lain-lain. Gitu. Semoga membantu. Ya. Thank you. Oke, menjawab ya, Cindy. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan lagi? Mumpung narasumbernya dari sini. Mau tanya nih, Bro, sama Ya, Pak Andika. Bro Andika, mau tanya ya. Bro kan guru-guru, karyawan kan banyak yang dari generasi milenial ya. Nah, bagaimana cara Bro handle mereka ya?
maksudnya supaya bisa perform, bisa konsisten dan bisa kalau bisa bisa apa ya? Mungkin nggak loyal atau nggak perlu nggak loyal gitu loh. Itu bro pertanyaannya bro. Thank you bro. Karyawan sekarang, apalagi fresh graduate ya, itu kayak kita punya anak. Pertama ya, ciri khas mereka, social skill nggak ada. Social skillnya contoh gini ya, umur sih gede, tapi gila misalkan dia buat, misalkan, contoh, kita hari ini ada guru ya, yang mamanya baru meninggal. Tadi saya suruh satu orang bikin ucapan bela sungkawa, nggak ngerti dia. Itu social skill yang dia nggak ngerti. Bingung nggak? Lulusan S1 nggak ngerti bikin begituan. Lalu ciri khas berikutnya ya, apalagi yang fresh graduate nih. Fresh graduate kan berarti kan 2 tahun nggak sekolah sebenarnya kan, online kan, pandemi. Itu mereka so idealis, jadi merasa S1 harus digaji tinggi, padahal sebenarnya kemampuannya 0. Itulah kenapa guru-guru saya belakangan saya lebih suka yang lulusan SMA. Karena sama aja mau lulusan S1, nggak ada ilmu. Gitu. Oke. Lalu motivasi mereka gimana? Ya itu selalu berada dalam lingkungan positif, semua berlari, nggak ada jogging, nggak ada jalan tempat, apalagi jalan mundur. Jadi semua dijaga. Tentunya pasti ada yang aneh-aneh kan, pasti ada aja yang menyimpang. Ya out, simple. Jadi harus berani potong dahan yang nggak benar, sehingga semua berlari. Gitu. Jadi motivasinya gimana ya tiap hari? Capek nggak? Ya pasti capek. Ya kayak punya anak aja, cuman versi banyak aja. Jadi kita yang harus ngelit ke mereka, karena mereka itu kayak ya sok ngelit sendiri, tapi sebenarnya nggak bisa. Itu sih pengalaman saya, Pak Yono.